Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa melaksanakan aktivitas pada hari ini dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sekali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMK kelas 11. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang taat kepada aturan, perilaku kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras. Akan tetapi untuk yang kali ini saja saya akan hanya membahas tentang taat pada aturan. Untuk video-video yang perilaku kebaikan kemudian dan kerja keras ada di video selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya adalah tentang pengertian kebaikan ya. Pengertian taat kepada aturan, mohon maaf, mau coba salah. Selanjutnya, pengertian taat kepada aturan adalah secara umum adalah seseorang yang mengetahui dan menjalankan setiap kebijakan atau keputusan yang telah dibuat karena sifatnya untuk mengatur diri, untuk terhindar dari hal-hal yang merugikan. Jadi orang yang sudah mengetahui aturannya kemudian mau menjalankan, itu adalah taat kepada aturan. Untuk dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 tentang taat kepada Allah, Rasul, dan uli amri. Mari kita membaca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا Shadaqallahul Adzim. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik bagi akibatnya. Oke. Untuk hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, an Ali radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la ta'ata fi ma'siyah innama ta'atu fil ma'ruf. Artinya, tidak boleh taat terhadap perintah yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan. Nah, ini yang saat ini menjadi pro kontra mengenai aturan PPKM darurat yang menutup masjid. Nah, jadi masjid ditutup, tidak boleh untuk kegiatan. Nah, jujur mohon maaf kalau saya pribadi saya kurang setuju dengan adanya aturan itu. Karena ketika orang yang biasa ke masjid kemudian ditutup, itu rasanya itu luar biasa. Tapi kalau yang tidak biasa ke masjid ya biasa-biasa saja. Nah, itulah ya, alhamdulillah sebab adanya reaksi kemudian ada perubahan aturan. Oleh karena itu, yaitu sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Kemudian aturan PPKM dirubah. Oke. Untuk selanjutnya, bentuk-bentuk perilaku taat pada aturan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, bentuk perilaku taat kepada aturan yang ada di rumah ya. Contohnya bangun pagi kemudian sholat subuh. Yang selanjutnya adalah berpamitan mohon doa kepada orang tua ketika pergi ke sekolah. Akan tetapi saat ini belum bisa berangkat ke sekolah karena masih musim pandemi. Oleh karena itu, akan tetapi dalam berpamitan itu setiap hari. Jadi setiap hari meminta doa. Ketika mau belajar daring, pamitan dulu, Bu, Pak, saya mau belajar daring, minta doanya, mudah-mudahan saya mendapat ilmu yang manfaat barokah. Itu harus dilakukan seperti itu.
Kemudian pulang sekolah tepat pada waktunya. Nah, ini terkadang orang tua itu kalau anaknya pulangnya kok terlambat itu was-was. Makanya berusahalah yang terbaik, jangan membuat khawatir terhadap orang tua. Untuk selanjutnya adalah membantu pekerjaan orang tua. Nah, jangan sekali anak kalau diminta tolong oleh orang tua kok malah membantah atau membangkang. Karena apa? Pengorbanan orang tua itu lebih besar daripada masa bakti anak kepada orang tua. Jadi sebaiknya adalah tidak boleh membantah perintah orang tua. Selanjutnya adalah contohnya adalah melakukan sholat jamaah bersama orang tua. Kalau misalkan tidak sempat ke masjid karena mungkin pulang sekolah atau sedang dalam perjalanan, kemudian setelah sampai rumah ajak orang tua untuk berjamaah. Karena apa? Fadilahnya lebih besar daripada sholat sendiri. Jelas itu. Ya, 27 dibanding 1. Secara logika itu ya pasti eman-eman ya. Kalau sudah ada 2 orang langsung jamaah saja. Jadi kuncinya tetap sholat jamaah kalau bisa. Nah, kemudian belajar setiap malam. Jangan hanya ketika mau ujian atau ulangan ya. Dengan istilah sistem kebut semalam SKS malah raiso mlebu pelajarannya ya. Jadi harus bertahap sedikit tapi tiap malam tetap diulang, dibaca terus. Oke. Kemudian bentuk perilaku taat pada aturan yang ada di sekolah. Contohnya ya jelas mentaati aturan yang ada di sekolah. Tidak melanggar tata tertib sekolah. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan guru. Menghormati guru dan menyayangi teman. Itu adalah contoh bentuk perilaku taat pada aturan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian bentuk perilaku taat kepada aturan yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah mentaati peraturan yang ada di masyarakat. Kemudian sopan santun terhadap sesama, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mengikuti kegiatan di masyarakat, gotong royong, ronda dan lain sebagainya. Untuk saat ini biasanya itu ada mungkin digilir nyemprot untuk membersihkan dispensan apa itu namanya itu. Jadi harus bersama-sama. Nah, selanjutnya menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Itu adalah tugas kita bersama-sama. Setelah kita bisa melaksanakan perilaku taat pada aturan yang ada di rumah, yang ada di sekolah, yang ada di masyarakat, kita akan mendapatkan hikmah. Hikmahnya apa saja? Nah, hikmahnya yang pertama adalah hidupnya tenang. Tidak merasa dikejar-kejar oleh dosa akibat melanggar peraturan. Kemudian hidupnya juga menjadi selamat, nyaman, tentram. Karena setiap aturan itu akan membawa kebaikan kepada diri kita atau kepada hidup manusia. Kemudian cita-cita hidup bahagia dapat tercapai, baik kebahagiaan di dunia dan kelak kebahagiaan di akhirat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi hidayah, selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas ini, terutama dalam mentaati peraturan yang ada di lingkungan kita, baik itu peraturan yang telah diatur oleh syariat ataupun peraturan-peraturan yang diatur oleh pemerintah. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.